Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, senang sekali malam hari ini saya Gibran Ali berkesempatan kembali hadir ke hadapan Anda, keluarga Indonesia. Apa kabar Anda? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Dan yang pastinya saya ingin mengawali perjumpaan kita pada program Sehat Bersama Herbal dengan satu pertanyaan. Apakah ada di antara Anda pemirsa tentunya yang pernah merasakan ataupun mengalami sakit kepala? Kenapa? Karena ini berkaitan dengan apa yang kita bahas di Sehat Bersama Herbal pada kesempatan malam hari ini. Mungkin di antara Anda pemirsa sering sakit kepala tapi kemudian berulang kembali, tapi kemudian juga ini tidak tidak dirasakan menjadi satu hal yang sangat mengganggu karena misalnya dengan pengobatan di warung ataupun misalnya dengan istirahat semuanya kembali pulih. Tapi kemudian berulang kembali dan pertanyaannya, ada apa dengan kesehatan kita jika kemudian Anda mengalami sakit kepala yang berkepanjangan? Ini akan menjadi tema kita pada kesempatan malam hari ini di Sehat Bersama Herbal. Dan tentunya saya tidak sendiri, sudah bergabung Sinse Yuandi Chandra yang akan berbincang banyak berkaitan dengan tentu saja pengobatan atau berkaitan dengan sakit kepala yang berkepanjangan, berbahayakah ini untuk kesehatan. Tapi sebelum masuk ke sini, saya ingin ucapkan dulu selamat kepada Sinse. Halo, selamat malam Sinse. Selamat juga untuk Sinse. Saya dengar beberapa waktu yang lalu baru saja mendapatkan gelar terbaru, yakni Master untuk Chinese Internal Medicine. Ini bidang apa sebenarnya ini? Ya, internis bagian dalam. Bagian dalam ya. Dalam kayak contohnya empedu, liver, pankreas, ginjal kayak ini ya bagian dalam. Padahal TCM itu diutamakan itu pencernaan, berarti penting memang fokusnya sekali di pencernaan, dan itu yang Sinse awalnya jadi penyakit itu dari pencernaan semua yang induknya begitu Sinse. Kenapa? Karena pencernaan menghasilkan kita punya metabolisme untuk membersihkan pembuluh darah, bersihkan sendi-sendi, ada virus masuk dimatiin, ada elegan masuk dihabisin. Itu semua sumber penyakit semua dari pencernaan Anda tidak bagus. Baik, Sinse, TCM ataupun master yang Sinse dapatkan ini kan cukup panjang ya, perjalanan sekitar 3 tahun. Dari 2014 mulai sampai 2017 kemarin bulan 6 wisudanya nggak salah tanggal 10. Tanggal 10 ya. Master Chinese Internal Medicine, dan di situ disebutkan sih bahwa ini kan dari Cina. Memang harus ke Cina berarti sih untuk TCM ya. Ya, terserah lah. Di sana ya. Ya boleh. Tapi ya, memang induknya di sana ya sih saya. Baik. Kita anggap situ ya lebih ini ya, kita ke sana karena teman-teman ada banyak yang dari sana, taman bagus sekali. Baik. Ya, artinya bagus. Baik, artinya sih saya memang mendalami ini tentu saja, dan di layar kaca Anda juga pemirsa sudah ada. Loh. Sudah itu ada ya sertifikatnya. Ada Kanada, sehingga sekolah itu internasional. Oh, internasional semuanya ada berarti ya. Jadi ada dari Kanada, ada dari Inggris, ada dari Pakistan. Baik. Dari India, dari Jepang, dari Korea, dari Taiwan, dari Indonesia, dari Malaysia, Singapura. Saya punya satu kelas tuh banyak loh, campur dengan antar bangsa berarti ya, dalam seluruh yang ingin belajar mendalami lebih banyak lagi berkaitan dengan internasional berarti. Baik pemirsa, tentu saja kita itu tadi sedikit berbincang berkaitan dengan apa yang sering dilakukan ataupun didapatkan dari Sinse Yuandi Chandra, yakni Master Chinese Internal Medicine yang diambil di Cina. Dan selamat sekali lagi untuk Sinse sudah dapatkan sertifikasi ataupun boleh dikatakan ini gelarnya ya Sinse terbaru. Baik Sinse, kita ke tema yang kita bahas di kesempatan kali ini, dan tentu saja pemirsa, kami undang Anda juga untuk bergabung dengan nomor telepon yang sudah ada di layar kaca Anda. Apakah itu berkaitan dengan tema yang kita bahas, yakni sakit kepala berkepanjangan berbahaya untuk kesehatan, ataupun apapun itu berkaitan dengan masalah kesehatan yang ingin Anda konsultasikan dengan Sinse Yuandi Chandra, silakan masuk malam hari ini. Kita live saat ini untuk Anda, tentu saja pemirsa Space Zone TV. Baik Sinse, sakit kepala berkepanjangan, penyebabnya apa sebenarnya sehingga kita kadang-kadang sakit kepalanya datang dan datang lagi? Begini ya. Jadi sakit kepala itu banyak jenisnya, kita harus tahu nggak? Nah, masuk angin, sakit kepala itu gampang ya, nggak makan obat dia keluar, udah hilang. Nah, sakit kepala ada di mana posisinya? Ada di atas, berarti kamu punya liver ada masalah sudah, karena meridiannya liver lewatin di atas dia. Nah, sakit kepalanya di samping, selalu bilang apa? Migrain, benar. Samping sini nggak enak dia. Nah, itu apa? Itu empedu, karena dia punya meridiannya lewatin samping dia. Nah, sakit kepala di belakang, berarti dia itu kenanya di kantong kemih, ginjal. Nah, sakit kepala di depan,
berarti ma-nya ada masalah. Jadi sakit kepala banyak jenisnya, tau nggak? Nah selain itu apalagi orangnya puyeng ya, muter, vertigo dia. Kena di mana? Kena di belakang kuping. Nah itu ginja juga. Apalagi tau nggak? Wah sakit di satu tempat saja. Terus tadi bilangnya sakit hilang kesempatan. Iya benar sekali. Ulang lagi. Itu yang kita paling khawatir itu apa tau nggak? Tumor. Oh, apa hubungannya dengan tumor? Tentu, karena dia ada benjolan di situ, dia timpai saraf, dia sakit. Dia gede. Nah gedenya kalau tidak timpa saraf itu malah bahaya. Apa? Nggak ada gejala. Udah jadi tumor nggak tahu. Baik. Nah dia kena saraf, dia kan gede, tarik sarafnya atau dia timpa sarafnya, sakit. Nah itu juga itu bahaya. Maka ada satu tempat itu bahaya itu. Kita harus tahu. Jadi pengobatan itu bukan hanya ngobatin sakit kepala saja. Kita harus tahu di mana sumbernya. Baik. Nggak ada lain, semua dari mana? Pencernaan. Kembali ke sini semua. Itu penting sekali. Jadi semua TCM ya yang bagian itu Chinese medicine ya. Kebanyakan turun tangannya di pencernaan dulu, nggak ada lain, selalu dari ma berembet. Kenapa? Karena dia cetakan kita punya metabolisme. Nah metabolisme itu apa itu? Ada pasukannya untuk bersihkan pembuluh darah. Nah pembuluh darah tidak bersih, apa terjadi? Di jantung dia jantung koroner, di sini stroke dia. Di bagian diabetes pankreas apa segala dia kena diabetes dia. Kalau ginjal gagal ginjal, cuci darah. Itu semua gara-gara pembuluh darahnya. Itu organ itu dia punya pembuluh darahnya mulai menyempit. Kenapa bisa menyempit? Karena kita punya metabolisme kayak kita naik gunung, turun gunung, Setiap orang nggak ada kecuali saya mau tahu siapa nggak kena, nggak ada. Biarpun dia dokter dia. Kan kita kan udah tua ya nggak, tapi kalau dalam TCM bukan ngobatin apa dong nggak, kita maintenance kayak mobil di servis. Nah saya tanya, yang servis sama tidak servis siapa lebih bagus? Pasti yang servis ya. Iya. Panjang pemakaiannya. Kenapa dong nggak? Kita servis artinya pembuluh dibersihin, sendi-sendi dibersihin. Jadi akhirnya you pakainya lama, you punya organ jantungnya pakai lama, dia punya liver pakai lama, ginjal pakai lama. Kenapa? Sering diservis, sering dibersihin. Banyak orang mau apa tahu nggak? Mau instan. Oh saya sakit ya. Hilang sakitnya. Itu bukan ngobatin, cuma hilangin sakit. Jadi ngobatin kulit saja. Kalau TCM enggak, kita ngobatin organnya. Tadi saya bilang, saya kepala di atas, saya cari livernya. Saya bukan ngobatin kepalanya. Saya cari livernya. Ada statis nggak? Cek, ya nggak? Kalau bilang nggak ada, berarti dia cuma hanya kotoran saja, gampang. Kalau sudah ada fatty, mesti keluarin dia punya, dia liver perbaikin. Nanti baru hilang. Ini empedu, kena di samping, migrain dia. Nah kita cari empedunya. Kenapa bisa begitu? Nggak ada lain. Pola makan. Makannya kebanyakan kebanyakan minyak, kebanyakan gula, kebanyakan ini. Dia capek tau gak dia kerjanya itu. Akhirnya dia tumpuk. Liver itu empedu itu dia cerna itu minyak sama gula. Kalau banyak dia keluar banyak enzimnya. Kalau banyak itu kan dia ada empedu yang keluarkan enzimnya. Kalau kebanyakan dia lama-lama jadi kista. Kista itu akhirnya jadi batu, jadi pasir. Dan selalu tumpuk situ. Dan ini keluarnya pun gara-gara karena ada respon ya, merupakan respon ya. Karena makannya kebanyakan. Oke, baik. Karena makannya kebanyakan kemudian dia kerja banyak. Kerjanya pun jadi over. Dia keluar terus. Baik. Wah, lama-lama tumpuk situ jadi kristal. Kristal lama-lama jadi batu. Baik. Kebanyakan tau nggak, dia orang nggak ngerti kenapa bisa jadi batu saya. Kamu makannya kebanyakan. Baik, apapun yang berlebihan akan menjadi berbahaya sih saya. Benar. Jadi tapi kemudian tadi sini disebutkan bahwa ternyata sakit kepala ini dapat kita cat pencerahan bahwa banyak sekali hal penyakit yang bermula dari sakit kepala. Bahkan tadi disebutkan tumor pun bisa gejalanya dari sakit kepala. Tumor dia bedanya apa? Di situ-situ aja. Di situ juga jadi akhirnya. Dan pemirsa, karena kita tentu saja hadir untuk Anda pada malam ini live, jadi kami persilakan untuk Anda silakan bergabung. Silakan telepon nomor telepon yang telah kami sediakan untuk interaktif di 021 66 000
047 pastinya. Untuk yang di luar Jakarta silakan gunakan kode area pastinya 021 karena kita live untuk Anda. Tema kita yakni sakit kepala yang berkepanjangan berbahaya untuk kesehatan. Sepertinya jawabannya pasti berbahaya Sensei ya. Tapi apapun pertanyaan Anda berkaitan dengan kesehatan, gangguan kesehatan ataupun mungkin juga tentang stamina, silakan konsultasikan dengan Sensei Yuandi Chandra pada malam hari ini, saat ini juga. Baik Sensei, kalau kemudian tadi disebutkan bahwa sakit kepala kan ada macam-macam nih, di tengah, di samping, di belakang, ya, di pasti depan, ada gejala. akan ada gejalanya. Tapi kadang-kadang itu kan kalau hubungannya langsung dengan organ Sensei. Tapi kalau kemudian misalnya kita hubungannya dengan kita kehidupannya stres gitu kan, sama juga akhirnya. Kenapa tahu? Karena penyebabnya selain makan, kedua itu pikiran. Selalu saya ngomong tahu nggak? Jadi kita punya penyakit datangnya dari apa? Satu makan, bayangkan. Kedua pikiran. Ketiga apa? Apa tuh Sensei? Kurang olahraga. Ini dia. Nggak ada olahraga, jadi nggak ada metabolisme. Mager kalau kita malas gerak ya. Iya, jadi itu semuanya kita harus tahu nggak? Awal penyakit semua dari itu, kita satu-satu cari dia punya sumbernya. Kita ngobatin sumber, ngobatin dia punya penyebab, bukan ngobatin penyakit. Kita cari tahu. Nggak mungkin nggak sehat. Orang yang mau tahu pasti lebih sehat sama orang yang cuek saja. Betul sekali. Nggak mau tahu makan obat terus, obat apa? Obat nahan sakit itu mah bius tuh, tau nggak? Dibius kamu, wah manjur itu, makan langsung hilang. Iya. Itu nggak benar, tau nggak? Kita boleh makan boleh, tapi mesti cari dia punya sumbernya apa, penyebabnya apa. Jadi jangan hanya makan hilangin sakit, oh udah cuek aja, nggak bisa. Berulang lagi makan lagi, ulang lagi, makan lagi. Paling bahaya tadi bilang tumor itu, tau nggak? Dia gejalanya apa? Suhu badannya naik. Oke, baik. Itu hati-hati, infeksi namanya tuh. Badan kita lama infeksi di situ, dia jadi tumor. Jadi badan kita mulai infeksinya bisa jangkau panjang, setahun, 2 tahun, 3 tahun, udah jadi tumor gitu. Baik. Itu berkaitan dengan, maka gejala itu penting sekali. Baik. Berkaitan dengan suhu tubuh juga tentang Sensei. Pasti. Sensei, saya juga ingin tanya berkaitan dengan kalau kemudian apa persoalan yang muncul jika kemudian kita selalu saja mengkonsumsi obat penahan rasa sakit ataupun obat warung yang berkelanjutan dari tahun ke tahun. Boleh. Sensei tahan dulu, kita akan break dulu saat Sensei. Kita akan berikan jawaban untuk Anda sesaat lagi pastinya. Tetap bergabung di Sensei bersama Sehat bersama Sensei, tentu saja dengan Sensei Yuandi Chandra. Kami kembali untuk Anda sesaat lagi. Anda bosan dengan penyakit yang tak kunjung sembuh? Terapi Sensei Yuandi Chandra, penyembuhan 100% herbal yang alami untuk penyakit kronis dan ringan. Sensei Yuandi Chandra, ahli metode akupuntur, qigong, dan nutrisi yang alami akan memulihkan kesehatan Anda. Jadi biasanya itu manusia sebenarnya dapat penyakit itu tidak lain adalah dia punya pertama pola makan nggak benar. Jadi pola makan nggak benar akibatkan kita punya sistem itu capean. Untuk apa? Untuk bersihkannya itu. Kedua, pikiran. Pikiran itu timbul kenapa tau nggak? Pikiran itu kalau kita stres ya, kita marah, kita kesel, dia keluar hormon yang tidak baik. Makanya sistem manusia itu ya, dia bisa bikin baik, bisa bikin tidak baik itu gara-gara Anda. Nah, terus kalau kena liver, dia akibatkan kolesterolnya naik, pembuluh darah menyempit. Dia punya gejalanya apa tau nggak? Wow, di atas, pusing di atas, itu liver itu. Nah ini kayak begini, kita pengobatan bukan ngobatin, nah kita dilebarkan pembuluh darah, meningkatkan dia punya daya tahan. Caranya dengan apa? Dengan nutrisi. Nah nutrisi ini dia ada arahannya. Kalau yang ini dia arahnya ke ginjal, pankreas, paru-paru, jantung, saraf. Kalau yang ini pencernaan. Pencernaan itu adalah peduli liver, pankreas, limpa sama usus. Nah, kalau ini arahnya ke mata, terus saraf-saraf ya, dan dia perbaikin kulit. Karena dalamnya semua alamnya ini dari mutiara. Kalau dari ini dari jamur, ini jamur juga. Nah, ini semua bukan obat, nutrisi semua. Jadi pengobatannya dikasih nutrisi supaya meningkat daya tahannya itu. Dalam TCM ya, TCM adalah tradisional Chinese medicine. Jadi cara pengobatannya ada 3. Selainnya kasih nutrisi, kedua pakai gelombang. Jadi jantung koroner tanpa dioperasi, nanti pelan-pelan dibuka kembali, dia punya jantungnya pelan-pelan pulih kembali. Terus pakai satu lagi cara akupuntur. Cara pengobatannya semua alamiah, tidak ada kimia,
tidak ada antibiotik, tidak ada hilangin sakit, obat bius tidak ada. Saya Harto Yuntoro. Saya punya keluhan ada di jantung atau di kantong kemih saya itu ada penyumbatan. Maka saya ke sini saya Juara Chandra ya. Setelah saya datang ke Juara Chandra, jadi saya punya aktivitas sudah lebih baik lagi ya, lebih sehat dan keluhan-keluhan udah lebih tidak ada. Jadi kita mau perbaikin pola hidup. Satu adalah makan. Kedua apa atau enggak? Pikiran. Ketiga olahraga. Shinsei Yuandi Chandra, ahli metode akupuntur, qigong, dan nutrisi yang alami akan memulihkan kesehatan Anda.